Ini hadis tentang cemburunya sahabat Rasul kepada orang-orang yang kaya. Jadi boleh cemburu, itu boleh. Tapi bukan hasud. Ya. Bukan hasud. Cemburu bukan hasud. Satu diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, orang-orang fuqara'ul muhajirin, orang muhajirin berarti aslinya orang mana? Orang Mekah. Orang muhajirin itu orang Mekah yang pindah ke Madinah. Sampai di Madinah mereka menjalani kehidupan, kemudian orang-orang yang fakir dari mereka, orang-orang muhajirin itu ya beda dengan sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan dan beberapa sahabat yang lain, itu memang sudah kaya. Hijrah pun kaya lagi. Tapi kan banyak juga yang tidak punya, yang hanya makan aja repot, sampai pingsan kadang-kadang mereka. Sholat begini jatuh saking laparnya. Itu sahabat Nabi begitu. Nah, maka mereka datang kepada Nabi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wa na'imil muqim. Ya Rasulullah, di hadis yang lain dikatakan dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini sudah ngambil semua pahala, kata orang fakir, orang-orang muhajirin. Termasuk mereka nyampaikan tentang orang Ansor dan muhajirin. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini, sahabat Nabi yang kaya, itu semua pahala sudah diambil sama mereka. Ya. Yusalluna kama nusolli. Salat, mereka salat, kita salat. Kita puasa, mereka puasa. Ya toh? Kan kaya sama miskin sama salatnya. Kan tidak ada beda. Masa salatnya orang miskin 8 zuhur. Kamu karena tidak punya duit, kamu zuhur bolu kon jam 09.00 wis salat. Enggak. Sama. Oh, yang kaya duduknya di depan kalau kalau sholat Jumat, enggak juga. Enggak ada beda kalau dalam Islam. Arafah juga enggak ada beda. Kaya dia enggak mau ke Arafah, ya kena dam dia. Ya gak karu-karuan hajinya. Karena Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Dia mau enak-enakan, saya enggak mau ke Arafah. Saya enggak mau lempar jumroh. Saya mau, karena saya kaya, saya mau gila-gilaan. Enggak diterima hajinya sama Allah. Miskin kaya semua harus wukuf di Arafah. Sama, ibadahnya sama, puasanya sama, sholatnya sama. Tapi kata orang-orang miskin yang sahabatnya Nabi, mereka itu bisa haji, bisa umroh, bisa sodako. Lah kita ya Rasulullah, ndak bisa haji, ndak bisa umroh, lah sodako kemana? Wong awak dhewe iki dandange balik-balik guling. Siapa yang mau kita kasih sodako ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, mau ndak saya katakan kepada kalian beberapa zikir, kalau kamu lakoni, kamu akan menyamai mereka. Ya. Maka nggih Kanjeng Nabi, bacalah bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap selesai sholat 33 kali. Ya, kalau kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi cepat. Subhanallah, 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 Spanyol. Walau cepet-cepet tadi nang ndi. Subhanallah, jangan terlalu pelan. Ada yang terlalu pelan. Kalau jenengan ke satu tempat, karena ini akan direkam ya, kata sebut jenengan ini. Di luar Pulau Jawa, saya dulu waktu zaman diundang dulu, kalau bocok ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya mohon maaf, saya mau ke kamar mandi dulu. Gak kuat Pak, tapi sak masjid begitu. Sudah biasa. Dan tak sebut aja wong bagus kok, Pontianak. Di beberapa masjid di Pontianak itu kalau baca subhanallah tidak mau cepat. Subhanallah, subhanallah. Saya gini, aduh, iki podo mbek hataman nih. Subhanallah, alhamdulillah. 33 dan jamaahnya ndak pulang. Wah, iki nek imam iki pindah nang Jawa iki. Mbok dikomplain temen sampean, Mak. Dikomplain temen sampean. Ya. Lama. Nah, tapi jangan terlalu cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak dapat itu. Masa kita ngomongnya? Yang banyak hitungannya 33. Ya. Tapi pas banyak tidak sampai. Iya, betul. Itu yang benar terjadi. Subhanallah. Coba tadi gini ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai tak. Alhamdulillah. Jadi 10 tok. Banyak itu. Coba
Nggih, nggih wonten. Sering. Banyak itu, betul ya, betul. Jadi apa namanya? Fulus. Mengiderkan tasbihnya, ada yang bawa tasbih sini. Coba Mas Rizky, tasbihnya. Jangan tasbih digital ya. Itu tasbihnya itu kalau baca, Amit. Ya, kalau baca itu dianjurkan begini kalau tasbihan itu. Ibu-ibu kelihatan. Warna apa tasbih? Hah? Baju saya warna apa? Ya, soalnya saya memastikan kameranya jelas ya. Kalau baca bertasbih itu sebaiknya tangan dua gini megangnya, begini. Walaupun begini juga boleh. Duanya dapat pahala. Biar dua-dua dapat pahala, betul. Ya, kata Yai tadi biar dua-dua dapat. Ini seakan tangan kirinya. Berat-berat. Ini berat-berat tuh ini. Dia ini dipakai. Dia kalau kumpul duduk sama koncone tangan kanan itu mangan enak. Iki Pak bagian sih gak enak tok. Kasihan Pak, tangan kiri itu kasihan. Paling tidak dia, tapi Rasulullah itu yuhibbut tayamun fi kulli syai'i. Ya Rasulullah itu menyenangi tangan kanan kalau untuk kebaikan, tapi tangan kiri bukan berarti tidak boleh diajak. Jadi begini cara megangnya tasbih, kosong ya. Nah, itu kalau tasbih itu begini, subhanallah. Ini bagian megang aja, subhanallah. Nah ini biar dapat pahala. Nanti di akhirat dia ngaku, ya Allah, saya dulu disuruh megang tasbih. Dan Allah tahu kalau ini ya cuman kalau nyekel tok kan nyekel ya iso. Cuman kan tangan kita yang ini biar bisa kebagian. Subhanallah. Jangan begini, gantian. Jangan. Rasulullah tidak senang. Kalau untuk ibadah Rasulullah atau satu hal yang baik Rasulullah dengan tangan kanan. Tapi kalau tangan kiri cuman buat megang aja tidak apa-apa. Ya, subhanallah. Begini megangnya. Cuma hitungan temenan. Lah, kalau subhanallah ya memang gini, subhanallah. Nah, jangan gini, subhanallah. Saya 10 wis totok gini, Pak. 10 sampai. Iya. Kenapa jangan kalau wiritan sambil lihat TV kok cepet dapat 1000? Karena belehar itu tadi. Gini hari. Ya Allah, subhanallah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari mana dapat ini? Enggak dapat. Ya jumlahnya enggak sama. Nah, walaupun ini ada yang memakai, siapa yang pakai begini? Soalnya biasanya ini dikatakan bid'ah karena Rasul enggak pakai. Tapi Siti Aisyah pakai. Dan beberapa sahabat ada yang pakai dengan cara apa? Pakai kerikil. Supaya ya dikiaskan dengan tasbih ini. Jadi mereka kalau membaca sholawat kepada Nabi dan beristighfar itu sampai 4000 kan ada. Itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dihitung dulu sama beberapa sahabat Nabi, di antaranya Siti Aisyah itu punya beberapa. Ditaruh di satu tempat 4000 atau berapa, nanti mereka tinggal mindah dari sini ke tempat yang lain, masukkan di sini. Karena tidak ada begini dulu, begitu ya. Ini sama dengan kacamata, sama. Kan ada ya pakai itu ya. Apa itu? Kan ada pada waktu dulu. Pakai ini bakal pakai ini ya. Kalau ada dulu bakal pakai. Seperti saya pakai kacamata ini, kan saya minus 1,5, ya toh? Kan Rasul tidak pakai kacamata dulu. Wong Kanjeng Nabi itu bintang aja kelihatan. Lah, saya pakai ini supaya apa? Supaya saya kalau ngaji itu tidak keliru. Jim kok akhirnya keliru kok. Iya. Saya kalau pakai ini saya tidak keliru. Maka ini pembantu saya untuk membaca sesuatu lebih baik. Ini juga begitu, membantu saya tidak salah hitung. Sama saja ya. Walaupun begitu ya. Maka kata Rasul SAW bacalah 33 kali. Lah kalau pakai tangan gimana? Kalau pakai tangan begini caranya, subhanallah. Nah ini yang kiri dikasih juga, tapi kan 33. Ini kan 15 berapa? Nanti yang terakhir 3 kali di sini, satu subhanallah. Jadi yang kanan lebih banyak tetap. Tapi yang kiri diikutkan. Jadi dia bukan diutamakan, tapi dia diikutkan, dinomor 2kan, tapi masih ikut. Subhanallah 33 kali kata Nabi, alhamdulillah 33 kali kamu baca, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat itu. Ya, maka dikatakan 33 ya. Tapi ada lagi yang datang setelah beberapa saat, sahabat Rasul itu yang miskin datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya. Mereka dengar itu ya Rasulullah, sahabat-sahabat kita yang kaya.
Kan tadi itu mereka datang ke Rasul, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya sodako kita tidak bisa. Mereka umroh kita tidak bisa, mereka haji kita tidak bisa. Mereka kalau jihad modalnya, uangnya dikeluarkan, kita tidak bisa. Maka kata Nabi, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setelah sholat. Senang orang fuqara'in tadi, orang-orang miskinnya dari sahabat Nabi ini senang. Paling tidak kita sudah selevel sama orang-orang kaya itu. Tapi orang-orang kaya itu akhirnya dengar, kalau baca ini pahalanya besar sekali. Baca juga orang kaya itu. Lapor lagi sahabat Nabi, ya Rasulullah, ya apa ya? Sami'a ikhwanuna ahlul amwal, orang-orang yang punya harta itu dengar ya Rasulullah, bima fa'alna, apa yang kita lakukan supaya kita tuh nyaingi mereka. Fa fa'alu mithlahu, mereka juga ngelakoni ya Rasulullah. Ya kasarannya gini, curang ini. Kalah mana aku? Apa jawaban Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu kelebihan karunia Allah, ya Allah bisa ngasih ke siapa saja yang Allah mau. Jadi wis lakonono, sudah diterima saja. Kadang-kadang memang ada yang begitu. Ya. Jadi para sahabat itu memang saingan bukan dalam hasud kepada uangnya, tapi mereka itu kenapa? Mereka itu berharap bisa dapat pahala yang sama. Begitu. Ya. Tapi sabarnya orang yang tidak punya itu pahala yang besar sekali yang bisa tidak membuat mereka kalah dengan sodakohnya orang yang kaya. Kan begitu. Ketika dicoba sabar. Sedangkan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan memberi orang-orang yang sabar pahala yang tidak ada hitungannya. Saking besarnya. Understand? Iya. Juga terakhir yang ke-99 kan subhanallah, ini hadits yang berikutnya disebutkan kalau sudah 33 Allah subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu semua yang dilakoni di setelah sholat itu semua ada dalilnya di sini. Ya, setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidak usah terlalu cepat, tidak usah terlalu pelan juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang jenengan sendiri bisa dengar dengan jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini kau usah wiritan. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak diterima kecuali yang baik. Ya betul ya. Ya, jadi Allah itu indah, tidak nerima kecuali yang indah. Tidak bisa dibujuk. Tidak bisa dibujuki pangeran itu. Percuma. Ya. Allah tidak apa ya? Kalau kita sama orang aja mau ngasih hadiah dikereseki sing apik. Lah masa sama Allah kita Allah subhanallah alhamdulillah. Ya tidak pantas Allah kita melakukan ibadah model begitu itu tidak pantas ke Gusti Allah. Nah, kalau sudah 33 ditutup Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan. Dosa kecil ya. Dosa kecil. Kalau bapak-bapak sudah hafal, ibu-ibu perlu saya ingatkan, dosa kecil itu contohnya apa? Dosa kecil itu contohnya memberi kode untuk menertawakan atau menghina orang lain. Misalnya pengajian, ibu-ibu kan biasanya mesti pakai seragam. Oh, nek seragam macam-macam, Pak. Engko pengajian niki seragam putih. Pengajian niko seragam ireng. Pengajian niko seragam batik. Ono sing siji teko datang gak seragam. Atau seragamnya lupa dia gantian. Mesti ini pramuka dia pakai putih gitu. Begitu teko ibu-ibu harus ngene. Nonton enggak? Kode itu dosa kecil itu. Karena yang lihat guyu kan. Nah, karena dia enggak usah ngomong, enggak usah begini. Misalnya ini Bu Siti ngomong nang Bu Putri gitu ya. Kalau ada yang ketepaan ya saya mohon maaf. Bu Putri dia ngomong ya Bu Siti, deloken Mbak Dewi gitu loh. Kan mestinya dia pakai baju warna hitam. Lihat aja dia sekarang keliru pakai baju putih. Mungkin dia lupa, kesuwen. Cukup kode, dia sudah paham. Gini dok. Nah, itu sudah menjelaskan banyak hal itu. Deloken dhek telat tekone keliru pakai seragam.
Yang ini sudah langsung paham ketawa. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang enggak usah pakai gini. Delok kancane tok ini. Iki padha guyune pisan. Itu itu dosa kecil itu, ya Allah. Saya kadang-kadang sering begitu kalau waktu basket. Iya Mas Reza ya. Nah, kalau konco-konco sing dribble dhewe ndelok nyaute gak mlebu kan saya ndelok Mas Reza ini. Wis padha guyune kan. Lah ya apa Pak ya? Ya itu dosa kecil. Nah kalau itu dilakoni sebanyak buih di lautan itu diampuni. Tapi kalau disengaja atau diremehkan atau dilakoni balik-balik jadi dosa besar. Ya dosa kecil ya kalau dilakoni bisa jadi dosa besar. Ada beberapa dosa kecil tapi tidak saya sampaikan di sini. Gue tak sampai bahaya. Oh cilik tadi baikku. Bahaya itu ya. Kalau jenengan tahu bahaya. Karena melakukan dosa kecil dengan merasa bahwa kan ini cuma kecil jadi besar karena meremehkan maksiat. Meremehkan maksiatnya itu yang jadi dosa. Gitu ya. Ya, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa yang membaca tadi itu ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setelah sholat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah rugi orang yang membacanya. Kosok balik ya, kosok balinya